dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya.
Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku,
doamu kepada Tuhan. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Selamanya bambu, sekali lagi ku membawahi hidupku. Saya undang hambanya. Persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawahi hidupku Dan hidup kami bagi hanya Engkau di hidupku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yes. indah. Oh Tuhan, selamanya seluruh hidup kami bagimu Tuhan. Sembahanku Yesus, Yesus yang paling indah dalam hidup kami. Menyembahmu selamanya ku selamanya Tuhan. Menyembahmu, panggil namanya Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kita sembah Dia sekali lagi. Engkau yang layak, Tuhan yang layak. Sungguh Kau yang layak, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Ria Rabayarabo, Shibia Rabayarabo, Shadayarabo. Hanya bagimu selama kami hidup, kami bernafas, kami ada. Penyembahan pujian kami bagimu ya Tuhan, hanya bagimu Yesus. Ikaralabayaralabayarana masih debearaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh yarana mashika yaralabayaralabu, kirana mashanda yaralabu, kiralabayaralabayaralabu, shika yaralabayaralabu. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum firman yang adalah Tuhan sendiri disampaikan, biarlah hati kita Tuhan gemburkan lebih lagi, supaya kita bangkit dan jadi terang di hari ini, di tahun ini, di waktu ini, dalam seluruh kehidupan kita. Kita berdampak bagi banyak orang, kita menjadi terang, memberikan standar untuk sekitar kita, bahwa kebenaran Tuhan itu seperti yang kita hidupi. Terima kasih ya Aba Bapa. Urapi kami semua ya Roh Kudus, berhembus di tengah kami, bebas bekerja, sehingga waktu kami buka hati, buka pikiran, Engkau ajar kami untuk hidup sungguh seturut dengan kebenaran-Mu Tuhan, dan kami berdampak, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Aba Bapa, bicaralah bagi setiap kami. Engkau urapi hamba yang menyampaikannya Tuhan, segala sesuatu ada dalam kendali-Mu ya Roh Kudus. Begitupun juga Tuhan, Engkau kuasai setiap mempelai-mempelai-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk mereka terus dibangkitkan menjadi terang di sekitar mereka. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Belum terlalu meriah kayaknya ya. Lebih lagi saudara, yes, haleluya, puji Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu yang duduknya masih di tengah ya, maju dikit ke depan karena bangku-bangku di barisan ini masih kosong.
Yuk Bapak Ibu. Atau ada bangkunya pakai nama? Enggak kan, enggak pakai nama. Boleh maju sedikit ke depan, silakan. Jangan malu-malu ya. Pengerja-pengerja di sini ramah kok ya. Mereka enggak gigit. Makanya, mereka enggak cubit-cubit ya. Pokoknya baik. Bapak Ibu boleh maju-maju biar biasanya lebih dekat itu lebih baik ya. Lebih dekat itu membuat kita lebih care satu dengan yang lain. Amin. Kalau jauh nggak ada Alkitab nggak bisa ngintip. Tapi kalau dekat nggak bawa Alkitab bisa ngintip. Terlambat bukanya bisa lihat di sebelah, ya betul ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Oke, pagi ini seperti tema tahunan, mungkin kita banyak berbicara di waktu-waktu ini mengenai terang, bangkit dan jadi terang, jadi berkat ya. Dan ada ayat firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 1 itu, ayat 1 dan 2 itu menjadi tema tahunan, jadi teranglah. Wah, jadi tema di pagi hari ini dalam khotbah saya ini jadi teranglah. Boleh sama-sama bilang jadi teranglah. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan khotbah saya rindu memperkenalkan diri dulu. Mungkin Bapak Ibu penasaran ini siapa ya khotbah, nggak bilang-bilang nama gitu ya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Josia Tahapari ya. Ya, beberapa senior-senior di sini kakak-kakak rohani saya ya. Saya tahu ada beberapa ya, Ibu Susan dan semua ya teman-teman pelayan yang sudah lama Bapak Ibu. Ya, saya melayani di GBI Jatiwaringin, nggak terlalu jauh dari sini ya, kalau nggak macet 15 menit, kalau macet 1 jam, 1,5 jam sampai 2 jam mungkin ya, udah kayak kita ke Bandung aja. Tapi ya begitulah kondisi sekitar kita. Puji Tuhan, saya ajak kita baca aja langsung di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, di slide berikutnya firman Tuhan berkata, sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini adalah kita, saudara, ya, eklesia, gereja Tuhan. Akar kata gereja eklesia yang berarti ditarik keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya. Ini mata pelajaran PAK SD. SMP diulang lagi eklesia ya. Jadi kalau kita harusnya hafal eklesia gereja yang ditarik keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kutipannya tuh dari sini nih, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Seorang murid Yesus menuliskan ini kepada murid-muridnya pada zaman itu bahwa kamu adalah kerajaan imam. Dia mengutip hal ini dari kitab Perjanjian Lama, Pentatuk Musa, dan kita tahu bahwa ini yang dia pegang. Mereka orang Israel pada zaman itu sangat menguasai kitab Taurat Musa, dan ini menjadi rema mungkin menurut saya untuk Petrus menyampaikan kepada para murid bahwa kita ini dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Yesus dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, slide-nya berikutnya bilang gini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Jadi kita dibawa keluar dari kehidupan lama kita. Kita dulu orang yang hidup sesuka hati ya. Bukan hari ini enggak berdosa. Kita dikuduskan, disucikan setiap hari oleh darah Yesus. Ada potensi berdosa, ada. Tapi kita masih punya kesempatan sepanjang kita bernafas untuk terus berdamai dengan Tuhan. Supaya kita nantinya bisa jadi terang. Amin, saudara. Jadi waktu Petrus menyampaikan di 1 Petrus 2 ayat 9 yang tadi kita baca, dia punya alasan. Bukan hanya dia mengutipnya dari Taurat, tapi Yesus juga mengajarkan itu buat mereka bahwa ada terang Tuhan yang akan memimpinmu. Ya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
dia bisa melihat, dia bisa punya prinsip hidup. Nah, Petrus dan kawan-kawannya kemudian dalam kehidupan pelayanan mereka setelah Yesus sudah terangkat ke surga, ya, mereka melanjutkan pengajaran-pengajaran yang mereka peroleh dari Yesus untuk kembali mengingatkan bahwa kita itu adalah terangnya. Di kitab Matius pasalnya yang ke 5 ayat 14, Yesus meneguhkan lagi mengenai status para murid. Kamu adalah terang dunia. Titik. Ya, kalau kita baca di Matius pasal 5 ayat 14, ya, itu dia bilang bahwa kamu adalah terang dunia. Hanya itu. Jadi Tuhan memang panggil kita untuk berfungsi di kehidupan ini. Sebelumnya, coba kita lihat ayat tema tahunan kita di Yesaya pasal 60 ayat yang 1 dan 2. Firman Tuhan berkata gini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Waktu Yesus lahir, lalu Yesus berkarya di dunia, sempat dia bilang di kitab Yohanes tadi bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Yesus lagi bilang bahwa waktu aku masih ada ini, ya ayo ikut aku, belajarlah daripada aku. Kalau kita baca di kitab Matius pasal 11, Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah, belajarlah kepadaku. Ya. Pikul lakuk yang kupasang. Jadi Yesus lagi kasih tahu gini, mau berfungsi dalam kehidupan kita untuk jadi terang, terus nempel sama dia. Harus ada di dalam terangnya. Amin. Firman itu bukan sesuatu yang awang-awang, saudara. Karena kitab Yohanes bilang firman menjadi daging di dalam Tuhan Yesus, berarti firman itu bisa terpancar dalam seluruh kehidupan orang yang ikut Tuhan. Amin. Jadi di bagian kitab Yesaya 60 ayat 1 dan 2 ini sedang mengajak kita. Yesaya udah ribuan tahun sebelum Yesus datang, sebelum para murid menyampaikan mengenai terang, kamu adalah terang, kamu adalah kerajaan terang dan sebagainya. Tuhan sudah kasih signal-signal dari zaman para nabi, dan itu di salah satunya disampaikan oleh kita salah satu nabi besar Yesaya bahwa bangkit, jadi teranglah. Bangkit itu bicara mengenai berdiri, bangun dari tidur kita. Kita harus jadi terang. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu terpancar bukan dari awan-awan, saudara. Bukan lalu kemudian matahari terbit seperti itu, lalu wah, itu kemuliaan Tuhan. Yes, salah satu yang bisa kita saksikan. Tapi kemuliaan Tuhan itu terpancar dari kehidupan kita, orang yang percaya sama Dia. Ada satu penginjil, ya saya lupa dia namanya, saya lupa ya, salah satu penginjil di India, sekitar tahun 18-an gitu ya. Dia menginjil di India, kemudian dia masuk, lalu kemudian dia menginjil, dia bikin beberapa literatur dalam bahasa India yang pada zaman itu jarang sekali. Satu lembar, jangankan satu pasal, satu perikop di terjemahan itu udah luar biasa. Sementara waktu dia ada di dalam ladang penginjilannya dia, salah satunya ayat yang dia pegang bahwa salah satu Tuhan menyatakan kemuliaannya itu kita mengalami penderitaan Kristus. Wih, luar biasa. Jadi waktu dia dilempar tai kuda, temennya yang Inggris yang waktu itu datang juga udah pengen tembak orang yang lempar dia pakai tai kuda, dia bilang jangan. Kenapa? Oh, dia turun dari kudanya. Oh, dia bersyukur, terima kasih engkau menyatakan kemuliaanmu hari ini kepadaku ya Tuhan. Temennya bingung. Temennya bilang, kenapa kamu dilempar tai kuda, kamu bilang kamu
Tuhan menyatakan kemuliaan. Oh, dia bilang, karena saya mengalami kebaikan Tuhan. Kalau orang nggak memperhatikan saya, lalu kemudian saya nggak mengalami hal seperti ini, maka ya mungkin saya bertanya-tanya, hari ini Tuhan ada di mana? Saya kira itu sesuatu yang lucu mungkin buat kita, tapi saat ini, pada saat itu maksudnya, pada saat itu mereka melihat bahwa penderitaan mereka seperti Kristus, luar biasa. Sekarang ini kita dihujat sedikit, kita dimarahin sedikit, wah kita langsung arogan, kita langsung marah-marah balik, bahkan mungkin lebih serem kali dari orang yang marah-marahin kita. Kita langsung wow macam-macam. Tapi kita harus bangkit. Amin. Katakan sama-sama bangkit. Berdiri. Bangun. Lihat kiri kanan samping, bilang, kamu terangnya Tuhan. Lihat kiri kanan samping, jangan lihat ke saya terus. Bilang ke kiri kanan samping, bilang, kamu terangnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang suami istri ya kasih senyum ya. Jangan ngambek mukanya. Ya, karena saya pernah ngalamin tuh pas suami dan istri, kamu terang Tuhan. Wah, udah kayak apaan aja. Istrinya atau suaminya dimarahin gara-gara pas disuruh bilang gitu langsung kayak ada kesempatan gitu ya. Ngebully pasangannya. Kamu tuh terang Tuhan. Wah, jangan. Haleluya. Mari kita lihat slide berikutnya. Kita dipanggil untuk jadi terang, maka kita harus tahu bahwa terang itu harus berfungsi. Amin. Pertama, kita lihat berfungsi untuk menunjukkan jalan. Amin. Jadi, kalau Bapak Ibu jalan di jalanan yang agak gelap, nyalain lampu atau senter atau flash handphone Bapak Ibu, biasanya akan kelihatan tuh jalur perjalanan saudara. Fungsi terang itu adalah menunjukkan jalan. Lalu dia menjadi standar. Dia memberikan standar. Harusnya kayak apa? Fungsi terang juga adalah mengoreksi. Nanti saya ajak kita lihat sama-sama apa yang dimaksud dengan yang saya bagikan ini. Lalu kemudian dia juga harus menerangi kegelapan. Amin. Nah, mungkin Bapak Ibu di kantor atau di tempat Bapak Ibu usaha, ada orang yang datang minta advice, nasihat gitu ya. Wih, saya tuh lagi masalah loh, saya lagi punya masalah A, B, C, D, E sampai Z. Dia curhat gitu. Kalau kamu ngalamin masalah ini, biasanya kamu ngapain? Biasanya kan mereka pengen tanya kita ya, caranya gimana sih hadapin orang itu ya, masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Kita harus menunjukkan jalan yang baik, standar yang baik. Amin. Jadi kita harus berfungsi di mana kita ada, di mana Tuhan tempatkan kita. Kita menunjukkan jalan. Kalau dalam keluarga, maka seorang orang tua harus menunjukkan jalan gimana anaknya harus berdoa. Anak saya ada 3 ya, yang satu umur 9 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga 3 tahun. Saya udah ajarin mereka berdoa. Doanya doa makan dan doa tidur. Saya ajarinya tuh sepotong-sepotong. Baru umur 2 tahun, ngomong gak jelas nih, ngomong lagi gak jelas. Saya cuma bilang, ayo doa, ikutin doa papa. 3-tiganya saya yang ngajarin cara doanya. Jadi pas udah lancar tuh bagian kalimat terima kasih Tuhan Yesus, Jevon mau makan, amin. Besok-besok ditambahin kalimatnya sedikit. Terima kasih Tuhan Yesus, Jevon mau makan, berkati makanan ini, amin. Dia udah lancar di itu terus-terusan, tambahin lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Jevon mau makan, berkati makanan ini, jadi kekuatan buat Jevon, amin. Udah naik kelas, lulus TK, itu belum sekolah waktu itu ya. Lulus TK, kalimatnya ditambah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati makanan ini buat Jevon, menjadi kekuatan dan kesehatan, amin. Lalu dia, kenapa mesti diajarin? Ada berapa kali saya ketemu anak sekolah minggu, saya dulu pelayanan sekolah minggu.
waktu masih muda ya, masih SMA. Waktu itu guru sekolah minggu nggak ada, saya tuh gitaris sekolah minggu. Terus kemudian pas guru sekolah minggunya berhalangan hadir karena waktu itu banjir, lalu saya tampil aja gitu ya. Tapi lucunya waktu saya berdiri, biasanya kan saya di pojok duduknya ya. Tapi pas waktu saya berdiri, saya belum nyanyi, saya belum ngomong a i o e o ya. Saya baru berdiri, adik-adik, shalom adik-adik. Dua udah nangis. Mungkin karena kakak sekolah minggu yang satu itu biasanya rambut panjang, kulitnya putih, rambut lurus, lembut dia bicaranya. Kali ini karena banjir, kakak itu nggak datang. Yang berdiri agak hitam ya, rambutnya pendek, lalu suaranya agak ngebas, shalom adik-adik. Aduh, nggak jadi deh. Tapi saya punya pengalaman itu. Waktu saya suruh mereka berdoa, nggak bisa ada berdoa. Semenjak saat itu saya punya tekad, kalau saya punya anak, saya akan kasih tahu caranya dia berdoa. Dan mulai dari sepotong-sepotong itu. Mau ke sekolah, mulai saya bilang ngerubah aja kata makan dengan ke sekolah. Ayo, mulai ngerubah. Mau tidur pun juga begitu. Jadi anak saya yang umur 3 tahun itu, karena kakak-kakaknya udah belajar, dia gampang diajarin. Dia kan umur lebih dewasa suka niru ya. Jadi dia berusaha untuk lebih lagi hebat dari kakak-kakaknya. Nggak masalah. Jadi kita kan, kok dia lebih cepat bisa ya. Secara dia punya kakak 2 ya, udah lebih gampang. Karena ada yang banyak yang bisa nunjukin arah buat dia. Waktu kita ada dalam keluarga, kita harus menunjukkan arah. Waktu kita ada di dalam kantor kita harus tunjukin arah. Fungsi jadi terang bukan cuma saudara enggak mau minum minuman keras, enggak narkoba, enggak main perempuan. Tunjukin arahnya harus seperti apa hidup kita buat orang bisa lihat. Amin. Lalu jangan turunkan standar. Tadi fungsi kedua dari menjadi terang adalah harus menjadi standar. Kita enggak boleh, karena mereka kayak gitu ya kita ikut aja. Enggak, jangan turunin standar kita. Standar untuk jadi terang, ya udah saudara, jadilah terang. Jangan tiru orang lain untuk hidup dan saudara mau diterima, jangan. Sekali waktu saya ketemu dengan satu anak muda, dia masih kuliah, anak Tuhan ke gereja. Dia nih kuliah di kampus terkenal, cukup bagus di Jakarta ini, dan dia ini anak perantauan. Waktu dia masuk ke gereja, baju dan penampilannya dia itu menurut pandangan saya, ya, laki-laki kayaknya nggak beres nih. Ini biasanya tren anak-anak seperti ini, saya nilainya gitu. Lalu saya colek temennya yang ajak dia, saya bilang gini, temenmu kayaknya coba bilang deh, rambut model gitu kayaknya nggak benar. Coba perhatikan. Lalu kemudian dia tegur temennya itu kemudian curhat banyak ke teman yang tegur dia yang saya kasih tahu itu. Lalu temannya itu cerita ke saya, secara diam-diam dia cerita, dia bilang, Kak, teman saya itu ternyata dia tiru temennya yang di kampus. Lalu mereka tuh hidupnya tuh seperti gini, pengen selalu dapat update handphone terbaru. Mereka itu karena dikasih uang pas-pasan sama orang tua, maka mereka suka diajakin sama om-om. Saya bilang, waduh, jadi dia tiru gaya orang itu di kampus, sekitar teman-teman sekitarnya dia, dan bukan cuma tiru gaya berpakaian dan rambut, tapi ternyata dia juga tiru gaya hidup mereka. Tapi dia tetap ke gereja. Bersyukurnya adalah waktu dia nyampe di gereja, kita perhatikan dia, lalu kita bilang, coba suruh dia rubah gayanya, nggak kayak gitu deh. Kita nggak usah pakai baju setengah jadi, ya. Untuk harus sama dengan lingkungan kita nggak usah pakai macam-macam atribut yang aneh-aneh yang kemudian bisa diterima hanya untuk tiru orang lain. Kita berusaha menurunkan standar kita yang kita tahu hidup dalam kebenaran untuk bisa dapat sesuatu dengan cara yang salah gitu ya. Lalu saya bilang, berarti kamu yang layani dia ya.
Kamu harus layani dia, kamu harus ajak dia ke cool, kamu harus mulai bimbing dia. Dan puji Tuhan pada saat dia dibawa ke cool, dia mulai berubah sedikit-sedikit dan dia mulai terlibat dalam pelayanan. Tapi itu sesuatu yang butuh perjuangan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk jadi terang. Standar jangan diturunin. Amin. Bilang kiri kanan samping, bilang jangan turunkan standarmu. Kalau ada yang suka bohong, saudara, kita harus koreksi. Jangan kita, oh gitu ya, oh iya ya, oh. Kebanyakan orang tahu itu orang lagi bohong, terus nanti dia cerita ke temennya, itu orang tukang bohong. Tahu dari mana? Gua tahu dia itu tukang bohong. Jadi kita berdosa deh, kita ikut gosip. Kalau tahu dia suka bohong, fungsi terang adalah koreksi aja langsung on the spot. Langsung tegur dia. Kadang-kala kita butuh hikmat juga. Situasi dan kondisi mendukung enggak. Kadang kita butuh ambil waktu ngobrol sama dia 4 mata. Kok masih diulang? Oke lah, ngobrol dengan salah satu teman yang bisa kasih dukungan, ya seperti firman Tuhan. Ya, tegurlah di depan teman yang lain. Kalau tidak bisa dengar juga di depan jemaat. Jadi kita harus punya standar dan berani mengoreksi. Sekali waktu saya jalan di Jatiwaringin, waktu itu saya pakai motor, lalu waktu di jalan pagi-pagi, waktu itu saya mau menuju ke Pondok Gede, di pinggir jalan depan komplek Bumi Jatiwaringin itu ada motor parkir dan agak rame di sekitar mereka, dikelilingin beberapa orang. Ternyata ada 2 sejoli anak muda ribut dan hajar-hajaran di pinggir jalan, saudara. Yang cowok tonjok ceweknya, lalu ceweknya tuh cuman terima aja gitu. Pagi-pagi jam 7. Saya udah jalan, saya sempat lihat kok ada kejadian gitu, orang-orang di sekitar itu cuma nonton. Saya udah lewat mereka, saya putar balik motor, lalu saya berhenti di depan motor mereka, lalu saya berhenti dan saya tegur, hei. Karena saya lihat masih cukup muda. Menurut saya ini nggak mungkin lah ini pasangan suami istri menurut saya. Lalu saya langsung tegur aja di depan jalan di tempat umum itu. Saya bilang sebentar. Ini kok ribut di jalanan, tiba-tiba yang cowoknya dengan kasarnya, jangan ikut campur pak. Oh oke, sip. Oke lanjut. Lalu langsung tetap dimaki-maki, ceweknya dimaki-maki. Lalu saya potong lagi, saya bilang, "Tar, saya nggak mau ikut campur, tapi saya mau tanya dulu, sudah suami istri belum?" "Oh, belum. Kami pacaran." "Oke. Ini jalanan umum dan kamu berhak ditegur di sini." Dia kaget kan? Karena dia tonjok tuh cewek yang bapak-bapak tukang-tukang ojek di depan komplek itu nggak ada yang bertindak. Lalu saya bilang, nggak boleh kayak gitu, nggak bisa ribut. Lalu saya tanya, kalian dari mana? Oh mereka sepertinya lagi pergi ke satu tempat, lalu mungkin pulang pagi, lalu kemudian di jalanan ribut, berhenti di depan jalan itu lalu berantem. Gak ada yang bisa ngomong, yang cowoknya kami dari nggak jelas ngomongnya. Lalu saya bilang gini, kamu nggak punya hak hajar ini orang, cewek ini karena dia bukan istri kamu. Dan kalaupun ini masalah keluarga, kalian nggak bisa lakukan macam-macam di tempat umum ini. Saya lapor polisi, kalian ditangkap dua-duanya. Kalau suami istri. Tapi kalau kamu belum suami istri, kamu melakukan di jalan, saya bisa suruh orang panggil polisi, kamu yang ditangkap. Dia kaget, yang cowok langsung gak jadi arogan, ciut, mukanya langsung kusut saudara. Lalu saya marah sama tukang ojek situ, bapak-bapak ngapain lihat aja? Oh iya pak, kami Ada berapa banyak seperti itu yang kita perhatikan di luar sana, di mana orang cuek aja dengan kehidupan orang lain. Mereka nggak mau mengoreksi. Sementara ada standarnya kok, ada hukumnya kok. Di hukum pidananya ada kok, ini belum suami istri bisa kok kita perkarakan hal-hal seperti ini. Saya kenal sama mereka, enggak kenal. Tapi kita mau jadi terang, kita harus berani tegur. Kita harus koreksi. Amin. Ya, ada banyak iklan di sosmed di mana ada tanda kalau lagi lewat sama orang lalu ada tanda minta tolong gitu pakai jari dan sebagainya.
Dan ada tanda checklist. Kalau ada orang yang respon, bantu, tanda checklist. Kita sering lihat sosmed kayak gitu. Tapi kita menjadi orang-orang yang juga pasif kadang-kadang untuk tidak mengoreksi sesama kita. Dan itu kadang-kadang itu terjadi mulai dari rumah, saudara. Dari rumah-rumah kita sendiri. Ada hidup tidak sesuai kebenaran, kita nggak saling menegur. Kita nggak saling mengoreksi. Kita nggak saling membangun. Dan kita nggak akan berfungsi apa-apa di luar sana. Tapi kalau kita bangkit jadi terang, kita harus menunjukkan apa standarnya, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus mengoreksi. Saat ini kalau kita perhatikan dosa itu seperti bukan dosa, dunia lagi mengganti dosa itu menjadi tren, saudara. Tren hidup kayak melambai, jadi gay. Bahkan ada satu pasangan yang saya kenal, mereka keluarga Kristen, suka ribut, terus yang suami ini akhirnya mengambil keputusan menceraikan istrinya. Tahu nggak karena apa? Karena di kantor bosnya sudah menceraikan istrinya, dan teman sebelahnya mejanya juga menceraikan istrinya. Dan waktu diribut sama istrinya, dia nanya sama temennya dan bos dan temannya bilang gini, oh cewek banyak, ceraiin aja, merit lagi aja sama yang lain. Jadi kayak tren gitu, saudara. Hidup kayak menjadi orang LGBT itu kayak ngetren. Kita nggak lihat itu, dunia membungkusnya yang dulunya dosa itu nggak jadi dosa lagi sekarang. Itu kayak jadi tren, saudara. Kita nggak bisa menjadi bagian dari itu. Kita harus tetapin standar. Kita harus kasih koreksi. Fungsi kita harus menerangi kegelapan di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Amin, saudara. Salah satu anak binaan kami, kedokteran UKI, lalu pas dia mau diutus waktu itu PPT atau apa begitu ya, dia minta kita doain dia. Saya bilang, ya ayo berdoa. Kamu mau kemana? Kalimantan, Kak. Oke, Kalimantan mana? Agak pedalaman. Ya kabupaten gak terlalu jauh lah ke dalam, tapi ya lumayan. Ya udah, ayo kita doain. Habis doa saya bilang, kamu bukan lagi jadi dokter lagi. Kamu bukan cuman jadi dokter di sana, tapi kamu jadi pendoa di sana buat Tuhan. Waktu dia masuk di daerah itu, sebagian besar Kristen, tapi kayak nggak berfungsi. Kekristenan itu kayak nggak berfungsi. Dia pegang puskesmas, jadi dokter di puskesmas. Mulai dia pegang, dia mulai bikin doa pagi di puskesmas itu. Sampai dia ditarik dari wilayah itu, doa itu kalau dia datang, dia kunjungin, dia kangen-kangenan sama mereka, mereka masih mewariskan doa pagi yang dia bikin. Saya bilang, yes, itu yang harus kamu lakukan di mana kita ditempatkan. Saudara ada di kantor saudara saat ini, engkau sedang diutus Tuhan jadi pendoa untuk kantormu. Saudara sedang buka usaha, engkau sedang diutus Tuhan untuk menjadi pendoa untuk usahamu. Amin. Lagi kuliah, ternyata saudara sadari bahwa saudara sedang dipilih Tuhan untuk menjadi pendoa di kampusmu saat ini. Di sekolahmu, di keluargamu, di keluarga besarmu yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Tuhan mau kita berfungsi. Hal berikutnya untuk kita terus jadi terang, mari kita lihat slide berikutnya. Slide-nya belum muncul ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama ya, biar saya nggak baca sendirian. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan dimuliakan bukan karena lagu baru, bukan. Tuhan dimuliakan bukan karena ada artis yang kita undang untuk menyanyikan lagu baru atau lagu ini dan itu. Enggak, saudara. Tuhan dimuliakan karena orang melihat hidup kita. Orang melihat standar yang kita tetapkan. Orang melihat
kita koreksi orang itu. Sekali waktu saya kumpul sama teman-teman saya ya, lalu waktu itu saya belum cukuran, jadi ada jenggot gitu ya jambang, kumis, lagi ngetren juga ya sekarang ya. Lalu mereka muji-muji, wih keren bro, keren banget ya, drummer kita juga ya keren banget. Keren bro. Tiba-tiba minggu depan kita ketemu lagi, saya udah cukur, udah bersih. Mereka nanya, itu mana tuh yang keren-kerennya itu bro? Saya bilang, aduh, ini teman-teman udah menikah semua. Lalu saya jawab gini, di rumah nyonya nggak suka, jadi maaf ya, saya harus. Mereka bilang, aduh gimana sih? Wah orang lagi susah-susah dapet jenggot, kasih minyak A, B, C, D ya, supaya bisa tumbuh. Lu udah punya potensi, kenapa dicukur? Digunting aja bro, rapiin, gunting aja. Saya bilang, enggak, saya sama istri saya ya kita komunikasi dan kemudian saya menghargai dia untuk ya kalau gitu harus dicukur karena dia nggak suka. Rapi banget ya, udah hitam dipiara lagi ya, ya ampun gelap loh ya. Belum sampai di tempat kegelapan pun orang udah lihat kamu gelap katanya. Coba saudara ya. Akhirnya saya cukuran, bukan karena hinaan-hinaan itu ya. Saya nggak terlalu ngaruh dengan hal itu karena gambar diri cukup pulih ya. Haleluya. Tapi karena dia berpendapat dan saya menghargai. Karena waktu dia bilang gini, saya mau dong dicukur rambut saya itu pendek kayak cowok. Di depannya aja yang dibikin biar blow gitu ya, model kayak gaya-gaya ibu-ibu zaman sekarang yang belakangnya pendek, kiri kanan pendek, depannya tuh dipelintir gitu ya, dinaikin kayak apa namanya, poni apa gitu ya namanya tuh, aduh, melawan badai atau apa ya, anti badai atau apa. Saya bilang enggak, paling pendek sekuping, dan dia hargai saya. Sedangkan teman-teman saya ini bilang gini, buat tren bro nggak usah tanya istri. Oh nggak bisa, standar kita komunikasi dibangun di dalam. Lalu kita bisa saling menghargai atau enggak? Saya kasih tahu mereka langsung, wah pendeta emang susah. Kalau dia omongin susah. Saya bilang enggak, itu emang standarnya. Menghargai sesama kita, pasangan kita tuh bukan orang lain yang hargai, harus mulai dari kita. Jadi kalau dia berpendapat, ayo hargai. Bukan karena saya kepala, kamu harus ikut saya. Enggak begitu konteksnya saudara. Bukan kita pakai ayat tunduklah kepada suami. Woi, sebentar dulu. Firman Tuhan juga jawab, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau Kristus mengasihi jemaat, dia sampai mati kayu salib. Dia kasih nyawanya habis-habisan dia. Jadi standarnya kita jelas sama Kristus, sama kayak Kristus. Amin. Harus jadi pelita. Harus kasih standar saudara. Orang lihat saudara, orang memuliakan Tuhan yang benar. Amin. Jadi kita nggak bisa tiru orang. Soal ketenaran nggak usah nanya istri lah. Oh nggak bisa. Standarnya harus punya komunikasi yang baik dengan pasanganmu. Kita nggak bisa hidup seenaknya kita. Kita lihat berikutnya. Untuk jadi terang, kita harus slide berikutnya hidup dalam kasih. Sama-sama katakan hidup dalam kasih. Jangan digeser bro. Ya, kita baca sama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Yes, amin. Jadi kita untuk jadi terang, kita harus hidup mengasihi sungguh-sungguh satu dengan yang lain. Kalau tadi itu berfungsi, hidup berfungsi menjadi terang, hidup menjadi menerangi kegelapan, tetapi standar, jangan ragu-ragu mengoreksi kalau ada yang salah. Kita kemudian juga harus mengasihi. Bentrok antar sesama itu sesuatu yang biasa. Tapi bukan berarti kemudian lalu benci 7 turunan. Nah, itu salah. Itu bukan terang. Mengampuni. Yesus bilang, berdoalah kepada musuhmu. Wah, itu secara logika kita itu nggak masuk. Tapi kalau kita di dalam Tuhan,
ada kuasa yang tak terlihat yang akan menyanggupkan kita untuk doain dan menyebut nama orang yang mungkin membenci kita atau yang kita kesal sama dia, lalu kita berkati dia. Apakah saudara pernah berdoa mengutuk orang, kalau bisa dia mati, Tuhan, Tuhan. Wah. Doa pagi saudara, setelah pujian penyembahan, baca Alkitab, pas mau doa tutup pergi ke kantor, ada keselip doa kutuk sedikit. Aduh, minta ampun. Nggak bisa saudara. Kita harus hidup mengasihi. Memang mungkin sepertinya berat hati, tapi harus minta Tuhan berikan kekuatan. Karena waktu Tuhan berikan kekuatan, kita seperti berjalan di atas batas kekuatan kita. Saudara jalan mungkin ini batasnya, secara fisik sudah selesai nih. Tapi waktu kita minta Tuhan kasih kekuatan, saudara mungkin jalan. Gak ada jalan tapi saudara akan jalan di situ. Jangan minta saya memperagakannya saudara, ya pasti saya jatuh di situ. Tapi ada jalan yang saat saudara berpikir gak bisa, bisa. Tuhan pasti buka jalan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita untuk bisa mengasihi lagi. Melepaskan pengampunan lagi. Akhir tahun kemarin mungkin udah kumpul keluarga besar, lagi kles-kles yang mulai mengampuni, saya minta maaf. Pas lewat tanggal 1, tanggal 3 ketemu lagi, orangnya, sorry ya, ini paling simpel mungkin. Kasih tangan, lalu dia buang muka, kita pahit lagi. Atau ada yang lucu saudara, ketemuan keluarga, lalu kita dengan yang mungkin kita kesel sama dia ya, keluarga kita yang waktu itu sempat ada masalah, kita senyumin dia, hai, terus dia nggak senyumin kita. Tapi dia bilang ke samping, gila kali. Pahit lagi kita. Waduh. Cara doanya berubah. Jangan simpen sampai akhir tahun. Tuhan, saya berkati dia. Lain kali Tuhan, biarlah senyuman saya penuh kemuliaan Tuhan. Doanya gitu dong. Karena harus hidup dalam kasih. Jangan udah gak sekali disenyumin, pertemuan berikutnya saudara yang kali itu gak senyumin, sedangkan yang sana udah mulai senyumin. Karena pas dia udah mikir, akhir tahun kemarin saya udah salah. Awal tahun dia senyumin, saya masih bawa-bawa nih, ya, dendam masa lalu. Pas dia senyumin, saya colek, samping saya, gila kali. Ya, mukanya langsung merah. Aduh, minggu depan kalau ketemuan lagi arisan saya senyumin balik deh. Karena kita nggak siap, kita nggak senyumin, udahlah, masalah baru muncul. Sampai akhir tahun lagi deh, ya. Mateng deh. Tapi hidup dalam kasih, saudara. Amin. Kasih tahu kiri kanan sambil bilang, hidup dalam kasih. Ampuni. Kadang-kadang musuh itu bukan orang lain, musuh kadang keluarga, saudara, ada anak mantu, saudara ipar, ya kadang-kadang gitu saudara ya. Itu harus berdamai, cepat-cepat berdamai. Ada yang pakai ayatnya, Yesus datang untuk menjadi pemisah. Jangan pakai tafsiran sembarangan saudara. Ya, pemisah artinya bahwa untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Karena kadang orang itu lebih pokoknya soal Tuhan tuh nomor 2. Lebih takut suami, lebih takut istri daripada takut Tuhan. Ya kadang-kadang susah untuk dikasih tahu. Jadi nggak bisa hidup dengan standar kebenaran. Jadi ya itu yang harus kita perhatikan. Mari sama-sama kita lihat Efesus pasal 5 ayat 8 dan 10. Ayat terakhir yang akan kita baca. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Yes.
integritas hidup. Ya, integritas hidup. Dulu kita mungkin suka-suka kita, hidup dengan cara kita. Ya, kita nggak taruh standar tertentu. Ya, Pak Niko di akhir tahun lalu dalam pesannya, awal tahun ya, tanggal 1 ya, tema tahunan, dia bilang kalau tema tahun lalu bicara mengenai pemenang, itu lebih ke internal, tapi bicara mengenai terang itu untuk eksternal, untuk menjadi dampak buat orang lain. Kita harus mulai hidup dengan standar, jangan ngumpet, saudara. Jangan nggak mau kelihatan Kristen. Nah ini yang sering kali saya perhatikan, orang-orang Kristen baik di tempat pekerjaan, marketplace, baik di sekolah, mereka nggak mau kelihatan Kristen. Bahkan mereka meniru-niru orang seberang. Kata kita waktu kita mengucap syukur bukan alhamdulillah, saudara. Tapi kalimat yang harus kita keluarkan, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang udah keseringan. Karena kita nggak mau kelihatan Kristen. Tapi saatnya kita menjadi terang. Kita tunjukkan identitas kita. Supaya orang bisa lihat, oh ya ini Kristen. Sementara kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kadang-kadang orang gini, kok orang Kristen gitu ya? Karena orang luar tuh udah tahu bahwa kekristenan itu ada standarnya tersendiri. Mengampuni musuh, ya, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kayaknya nggak mungkin kalau orang Kristen balas tuh, kayak nggak mungkin gitu. Jadi kayak kita takut untuk, nanti saya dihakimi, saya dituntut. Kita nggak mau kelihatan kayak anak Tuhan gitu. Beberapa waktu lalu ada tukang yang kerja di tempat kami merenovasi rumah. Dia latah sekali ngomong. Terus saya bilang, ini udah dipasang bagus. Alhamdulillah Pak, udah. Saya bilang, tadi hujan? Enggak Pak. Saya balas, puji Tuhan. Dia kaget. Karena mungkin dia agak asing dengar kata itu. Dia agak kaget ada orang yang berani menunjukkan identitasnya buat dia yang dia merasa dia besar tuh, mayoritas kan, jadi orang harus ikut dia dong. Enggak harus seperti itu, saudara. Hiduplah di dalam standar firman Tuhan, integritas saudara, identitas saudara. Kadang-kala kita ikut-ikutan. Oke lah, beda kalau saudara lagi pidato. Ya, assalamualaikum, lalu ada pakai Om Swastiastu, lalu kemudian pakai shalom. Oke lah. Tapi kalau dalam keseharian hidup, jangan umpetin identitas saudara. Tunjukin bahwa saudara Kristen. Bahkan ada satu keluarga di wilayah sekitar Kalimalang, saya kaget. Dia tuh warga lama, tapi waktu kita mulai bikin persekutuan di tempatnya dia itu, ada orang yang baru tahu, dia Kristen ya. Kok bisa? Ya, kok bisa orang baru tahu gitu. Berarti dia selama ini berhasil berkamuflase. Apakah saudara juga bagian dari kamuflase? Orang gak boleh tahu saya Kristen. Saudara gak lagi di lingkungan kerusuhan kok ya. Saya orang Ambon asli, waktu kerusuhan di Ambon itu orang berusaha untuk menyembunyikan identitasnya. Kalau lagi di jalan, kalau jalan di pasar, di kantong seberang itu, kalau ditanya kamu dari mana, tempat tinggal kamu di mana? Nah, tempat tinggal saya, dia mikir dulu, oh ya kantong Islam yang ini disebutin tempat tinggal orang Islam itu. Lewat sampai di depan ada kodenya, ditanya. Jadi pas baru lewat, kalau mereka bilang alhamdulillah, harus jawabnya haleluya kalau Islam ya. Tapi kalau dia bilang alhamdulillah, lalu orang yang itu juga jawabnya alhamdulillah, oh berarti itu harus dibantai gitu, kayak di kode-kodenya. Itu berapa banyak orang yang waktu kejadian itu mati karena salah kode, saudara. Karena kode internalnya mereka itu pakai kalimat Kristen.
Jadi kalau mereka udah ngomong ini, alhamdulillah, kalau sesama Islam harus jawabnya haleluya. Diajarin tuh di kantong-kantong mereka. Jadi kalau haleluya, oh berarti orang mereka. Berarti benar dia asli tuh, Islam asli tuh. Tapi kalau dibilang alhamdulillah lalu kemudian jawabnya alhamdulillah juga, udah. Ambil, bawa ke seberang atau di mana. Udah, hilang udah. Dan banyak orang hilang gara-gara ke pasar salah kode. Kenapa? Karena nggak mau kelihatan Kristen. Saya cerita satu pengalaman saya yang lucu memang, tapi menegangkan, menutup khotbah kita saat ini. Waktu kerusuhan, waktu itu pas hari raya orang Muslim, biasanya kita mengisi waktu piknik, seperti orang Jakarta sini juga ya. Kalau pas ini entah retreat lah atau jalan-jalan kemana, waktu itu kita juga gitu, kita piknik keluar kota di pantai, lalu pas dari sana kita udah dengar kabar ada bentrok antar kampung. Waktu itu dengarnya bentrok antar kampung, belum bilang antar agama. Waktu kita pulang lewat jalur tertentu, kita bilangnya wilayah itu namanya jalan di belakang kota namanya, karena itu pas pinggir pantai, lalu setelah pinggir pantai itu masuk ke ini, setelah tembok benteng ya, itu benteng peninggalan zaman Belanda, itu langsung tengah-tengah kota. Jadi pas jalur itu dibilang belakang kota. Saya lewat situ tuh ternyata udah banyak pasukan yang udah berjejer di situ, pasukan sipil dan pasukan tentara tapi tidak menggunakan senjata. Saya lewat situ, tentara udah kasih kode. Kalau di depan sana, di gang yang sana itu nanya agamanya apa, jangan bilang Kristen. Ini aparat yang ngajarin kita ngomong gini. Di jalan kan, tiba-tiba kakak sepupu saya jalannya lebih cepat, keluar dari barisan. Lalu ibu saya bilang, ayo kejar dia, tempel, jangan dibiarin jalan sendirian. Takutnya ada orang pikir dia kampung seberang, dipukul. Karena kita masih mikir ini perkelahian antar kampung. Ternyata enggak, saudara. Ini udah agama. Aparat juga nggak bilang, dia cuma kasih kode, kalau ditanya agama, jangan jawab Kristen. Pas nyampe di depan gang itu, ya, memang di mana-mana memang pertikaian tuh antara kita sama mereka aja, ya, sepupu-sepupu kita ini. Ya. Lalu kemudian pas nyampe di gang itu, saya tegur kakak sepupu saya, jangan terlalu cepat. Tiba-tiba ada 2 orang mengelilingi kami, lalu kakak saya ditarik, tinggal saya sendiri di tengah-tengah antara mereka berdua itu. Betul pertanyaan seperti yang aparat bilang. Dia nanya pertanyaan pertama, kamu tinggalnya di mana? Tempat tinggal di wilayah Ambon itu udah menunjukkan, oh ini mayoritas tempat tinggal itu pasti mayoritas orang Kristen. Jadi itu saya mikir, saya nggak bisa bilang tempat tinggal saya. Saya bilang saya tinggalnya di benteng. Benteng itu komplek tentara angkatan darat. Jadi kalau bilang benteng, mereka nggak berani ngapa-ngapain. Waktu saya ditanya tinggal di mana, benteng. Wow, mereka langsung benteng. Berdua itu ngobrol, tiba-tiba tambah personil, bukan cuma 2, 4 orang mengelilingi. Sudah 4 orang, lalu tiba-tiba pertanyaan yang sudah ditegur itu keluar. Agama kamu apa? Pikiran dan hati saya tuh udah mulai bergejolak. Saya harus jawab nggak boleh Kristen. Saudara tahu saya pikirnya apa? Hindu, Buddha, Hindu, Buddha. Tuhan, Hindu, Buddha, Hindu, Buddha. Tapi pas dia nanya lagi sampai 3 kali, "Oi, agama lu apa?" Saya langsung tarik napas pelan-pelan, saya mau siap-siap jawab Hindu atau Buddha gitu ya. Tiba-tiba dengan suara lantang dan keras, Kristen. Itu personil yang cuma 5-6 orang itu bertambah langsung merapat, tebal di sekeliling saya tuh. Aparat yang harusnya memisahkan kegeser, saudara. Langsung satu gang itu tumpah keluar ke jalanan. Langsung disorakin, wah Kristen nih, wah, langsung disorakin. Saya kaget nah, udah langsung ditarik dari kerah kaos, waktu itu saya pakai kaos oblong, udah siap dihajar tuh saat itu. Saya juga udah mulai pikir, saya baru waktu itu saya petobat baru, jadi saya udah mulai ancang-ancang juga. Kita hajar-hajar aja sekarang.
Tiba-tiba entah keberanian apa, aparat masuk di tengah dan dia mulai geser mereka. Satu orang aja. Aparat yang lain gak berani. Sepertinya mereka diperintahkan untuk tidak ganggu kalau ada bentrok. Seperti itu memang setelah itu kami tahu bahwa itu skenario. Kerusuhan Ambon sekian tahun itu dari 99 sampai sekitar 2010 baru kondusif itu tuh gara-gara skenario. Jadi waktu digeser lalu dia bilang, kamu pulang. Sampai di rumah saya berdoa, Tuhan, aduh, kenapa ya saya salah jawab ya? Saya tuh kayak kesal gitu, kayak harusnya tuh, karena saya nggak suka kayak dikeroyok gitu. Lalu waktu saya buka Alkitab, saya ketemu satu ayat firman Tuhan yang bilang gini, manusia menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Wih, saya kaget, kayak Tuhan lagi bilang gini, kamu itu kepunyaanku, kamu sudah aku pilih menjadi terangku, jangan ngumpet dong. Kamu boleh timbang-timbang dalam hati, tapi aku yang menetapkan jawaban lidah. Terima kasih Tuhan. Lalu kayak Roh Kudus tuh bicara, ampuni mereka saya Tuhan, saya ampuni mereka Tuhan, Tuhan saya lepaskan pengampunan. Jam 4 pagi, tiba-tiba dapat kabar ada serangan fajar, besar-besaran di dalam kota. Memang waktu kita lihat tuh api naik, asap di mana-mana. Itu jam 4 pagi, matahari belum ada tuh udah kelihatan merah langit-langit. Ambon saat itu merah, itu pecah hari pertama. Lalu saya dengar kabar di belakang kota itu korban terbanyak dari pihak seberang. Ternyata kayak saya pikir-pikir, Tuhan, kenapa mereka enggak Tuhan rebut aja? Mungkin mereka, saya sempat mikir, ya mungkin ada orang fasik yang diciptakan seperti firman Tuhan untuk hari malapetaka. Ya mungkin mereka bukan yang dipilih Tuhan. Ya mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi Tuhan juga ingetin mengenai firman Tuhan, waktu kita mengampuni sesama kita seperti lagi taruh bara api di atas kepalanya. Lakukan bagian kita, hidup dengan firman Tuhan. Saudara gak bisa balas, gak masalah. Nanti Tuhan yang akan mengoreksi orang itu dengan caranya Tuhan. Waktu saya lihat, aduh, orang kita yang mulai kita perlu doakan lebih kuat lagi saat itu. Wilayah itu menjadi wilayah yang kemudian dibikin, kalau Bapak Ibu ke Ambon, kalau Pak Miki sih udah pernah ya ke Ambon ya, gereja Pak Sony itu nggak jauh dari wilayah belakang kota itu, ada taman di situ. Taman itu untuk memperingati kematian ribuan orang seberang yang mengalami serangan fajar pada hari kedua kerusuhan Ambon. Wilayah di mana saya pernah dicegat itu, saudara. Hampir-hampir saya menyangkal Tuhan di situ, saudara. Tapi waktu kita serahkan hidup kita buat Tuhan, Tuhan yang nanti pimpin kita untuk bisa hidup dengan standar yang Tuhan mau. Kita nggak perlu nyangkal Dia, karena mungkin saudara bilang, iya saya udah berdoa, Tuhan bentuk saya, proses saya. Waktu Tuhan bentuk dan Tuhan proses mungkin nggak gampang, kita nggak gampang melewati hari-hari hidup kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan membentuk saudara begitu rupa sehingga kemuliaan Tuhan bisa Tuhan pancarkan lewat kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang WL, singer, pemusik. Haleluya, terima kasih Bapa. Hamba selesai dengan firman Tuhan ini Tuhan, tapi segala sesuatunya terbatas. Tapi hamba percaya bahwa Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau yang menyempurnakan setiap firman-Mu nih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus yang mengajar lebih mendalam satu persatu, pribadi lepas pribadi, sehingga kami mampu menjadi dampak dalam kehidupan kami buat banyak orang. Kami mau ya Tuhan, tapi terkadang kami berpikir dengan pemikiran manusiawi kami, dan itu yang kadang kala membatasi Engkau bekerja dalam seluruh kehidupan kami. Kami minta ampun ya Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau bawa hidup kami. Kami mau belajar untuk berfungsi sebagai terang
Kami mau belajar untuk berfungsi, mengoreksi, menerangi kegelapan, tidak menurunkan standar kami untuk hidup dalam kebenaran. Mau tetap hidup dalam kasih, mau tetap hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus ajar kami.